memang sih ya diakui atau tidak sih ya. Boleh nggak sih kita jujur? Boleh aja sih, nggak Kalau apa-apa. aku mau jujur, Nah. Pekalongan masih stereotype banget. Setuju nggak sih? Iya. Untuk melangkah ke arah itu kayaknya masih jauh ya. Gimana ya? Sekarang kan gini aja Iya. deh. Kita dididik ala kolonial. Ketika kolonial terjadi, kita baca sejarah dulu deh ya. Oke. Sekilas sebentar. Model perkampungan aja kita sudah di stereotype loh. Selatan alun-alun adalah kampung Jawa. Agak ke utara sedikit dibelah. Iya kan? Sebelah kanan jadi kampung Arab. Ada Arab. Sebelah kiri The kampung Chinese. Cina. Utaranya Tidak lagi. perkampungan Belanda, Eropa. Itu sudah stereotype Dari awal ya. Dan itu belum sampai hari ini belum tuntas gitu. Iya, kan? iya. Iya kan? Iya. Kita masih menganggap itu sebagai wah ini bagus nih gitu kan. Iya sih untuk sebuah circle oke. Tapi untuk membaurkan wah ini kan kayaknya tantangan buat Iya. PR besar lah ya akhirnya ya. Iya. Tapi ini Farah, yang kamu ceritain ke mereka tentang kita Indonesia, begitu seperti Khusus Pekalongan. Iya, khusus Pekalongan sendiri. Tempat kami hidup. Iya. Apa yang kamu ceritain ke mereka? Ya, pastinya saya terutama dan teman-teman gitu ya menceritakan ya betapa diverse-nya Indonesia terutama di kota saya Pekalongan begitu. Ya saya ceritakan kalau di Pekalongan itu juga ada satu area di mana itu di pusat kota, di mana gereja, masjid, kelenteng itu berdekatan. Kemudian kita juga ada acara-acara cultural event yang melibatkan semua pamangku agama, semua masyarakat tidak melihat agama dan etnis begitu. Dan kita juga tidak hanya sharing mengenai apa yang baik gitu ya dari Indonesia maupun di kota Pekalongan, tapi kita juga sharing mengenai permasalahan diversity yang terjadi, bukan karena ingin menjelekan negara sendiri tapi juga pingin mencari solusi gimana nih kalau misalkan negara lain menghadapi masalah seperti ini. Jadi kebetulan saya ada salah satu teman dari Wonogiri di mana di daerah situ ternyata dia punya experience di mana ada satu komunitas yang ingin membangun sebuah gereja tapi pada akhirnya gereja itu harus tidak bisa dibangun karena terhalang izin dan sebetulnya itu dipersulit oleh ormas di situ begitu. Nah, di situ kita juga sharing ke teman-teman kalau di Indonesia juga masih mengalami permasalahan seperti itu, tidak hanya yang stereotip tipis-tipis saja tapi ternyata sudah ada aksi dari itu yaitu misalkan penolakan pembangunan gereja dan lain sebagainya. Begitu. Jadi memang isu-isu pertukaran toleransi dalam hal agama itu masih agak sedikit terlihat tabu seperti kayak misalkan mereka masih takut-takut begitu ya. Atau mungkin kalau saya di sana kunjungan ke gereja bahkan saya sholat di gereja. Kalau perasaanmu gimana waktu itu? Saya malah lebih seneng gitu kayak ternyata saya masih tetap bisa menjalankan kewajiban saya walaupun itu bukan di tempatnya saya gitu dan orang itu malah menyediakan dan welcome. Nah coba kalau misalkan saya kayak flashback kalau misalkan saya lakukan di sini apa yang akan orang omongkan terhadap saya gitu kan? Viral tuh ya. Langsung AJP. Iya jadi seperti itu. Gitu ya. Wah ini experience yang menarik tuh. Melakukan ibadah, sholat di tempat ibadah. Wah, orang lain. Iya. Tapi saya jadi keinget nih tulisannya Khalil Gibran. Yang mana? Itu menarik banget tuh. Jadi kalau cobalah terus ini juga Anand Krishna juga pernah menulis seperti itu. Jadi kalau kamu merasa diri kamu adalah orang Islam, maka cobalah untuk berdoa di depan patung Buddha gitu. Wah, itu kan ekstrim ya. Experience yang ekstrim. Tapi menurutku ya kalau di dalam diri kita itu sudah ada iman ya sudah selesai. Nggak masalah juga kan di situ ya. Oke. Ya tinggal kita ya karena kita hidup di mana gitu kan. Ya oke deh. Kita sesuaikan aja. Iya. Tapi ini berarti kan baik buruknya kamu ceritain ya ke mereka gitu ya. Nah tanggapan dari mereka tentang itu kan mungkin ini juga agak berbeda culture-nya ya kan dengan mereka yang di luar Indonesia. Seperti apa para mendengar ceritamu kayak gitu? Jadi memang di sana juga welcome dengan apapun yang kami ceritakan. Pastinya
mereka juga sharing balik begitu apa yang terjadi di sana, dan akhirnya kita juga berdiskusi nih kalau seperti itu tuh seperti itu bagaimana begitu. Ya sebetulnya juga Amerika sendiri kan punya sejarah di mana Kristen Katolik itu juga pernah dipersekusi di sana. Nah itu mungkin juga akhirnya kita saling sharing sampai akhirnya detik ini mereka sudah tidak punya masalah itu lagi, begitu. Jadi ya sharing pengalamannya mereka sampai mereka berhasil menyelesaikan permasalahan itu, dan ya kami terima begitu. Iya. Asik. Dari cerita mereka sebenarnya berapa tahun Amerika butuh waktu untuk bisa Seperti itu ya? Mungkin